Seorang wanita ditemukan sudah tak bernyawa di bawah jembatan membuat warga gempar. Bawah jembatan kampung kawasan wisata Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan wisatawan saat berselfie. Saat itu seorang wisatawan tengah berselfie namun nampak kaget saat melihat ke bawah ternyata ada sesosok orang jasad yang terikat bahkan nampaknya sudah tak bernyawa. Wisatawan itu pun langsung melaporkan kepada pihak pengelola dan tak lama pihak pengelola langsung lapor kepada pihak kepolisian. Polisi yang datang mengamankan jasad tersebut membawanya ke rumah sakit untuk otopsi dan identifikasi karena tak ada identitas. Pihak kepolisian pun menyelidiki TKP dan yakin ini adalah kasus pembunuhan karena ada ikatan di tangan jasad tersebut. Kejadian ini sempat membuat geger pengunjung, bahkan tak ada yang menyangka ada jasad dibuang oleh seseorang karena ini korban pembunuhan yang langsung dibawa ke rumah sakit. Saat diotopsi rumah sakit ternyata pria tersebut memang mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya meninggal. Kini setelah dilakukan identifikasi sidik jari, jasad tersebut ternyata seorang lelaki bernama Ahmad Nurholis Patu berusia 25 tahun. Setelah mengetahui identitas korban dari sidik jari, nampaknya pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga korban. Begitu kaget keluarga korban tak menyangka Ahmad Nurholis ditemukan sudah tak bernyawa bahkan di Bogor. Tak ada yang tahu Ahmad Nurholis ke Bogor karena saat itu pihak keluarga taunya dirinya ke Pati. Ahmad Nurholis tinggal di Asap Jaya, Kalimantan Barat. Ternyata aktif di KONI dan dekat dengan atlet. Dirinya pun punya posisi sebagai bendahara di KONI. Dikenal periang, ramah dan sering bercanda, bahkan banyak yang sedih saat tahu Ahmad Nurholis ditemukan tak bernyawa di Bogor. Korban akhirnya setelah diotopsi dikembalikan ke keluarga dan diterbangkan ke keluarganya. Kedatangan jasad korban pun disambut kesedihan oleh para keluarga yang langsung disemayangkan. Banyak doa dan bunga datang ke rumahnya dan tak menyangka kalau semuanya begitu cepat. Akhirnya kini tugas dari pihak kepolisian mencari siapa pelakunya. Menurut dari sahabat Ahmad Nurholis yang juga atlet, Daud Jordan, memiliki komunikasi saat itu. Di WhatsApp korban menyebutkan akan pergi ke Pati ada keperluan. Saat diizinkan, menurut korban dirinya akan mengurus tanah warisan yang harus dijual di Pati. Namun menurut keluarga korban di Pati tak ada Ahmad Nurholis datang. Namun kini tiba-tiba mendengar Ahmad Nurholis sudah tak bernyawa ditemukan tragis. Tak mudah mendapatkan petunjuk tentang kematian Ahmad Nurholis, namun berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya polisi menyelidiki ponsel dari korban. Ponsel dari korban terakhir terlancak di Jakarta, bahkan berkomunikasi terakhir dengan seorang teman yang juga cukup dekat dengan dirinya dulu. Korban terakhir bersama rekannya yang juga anggota atlet tinju yang juga kini menjadi anggota TNI. Mereka cukup dekat karena sama-sama dari Kalimantan Barat. Dan ternyata korban menemui lelaki itu karena korban merasa lelaki itu berhutang kepadanya senilai 300 juta. Lelaki tersebut bernama Sertu Agus. Bukan tanpa alasan korban pun menagih secepatnya karena ternyata korban memakai uang KONI senilai 600 juta. Dirinya menginginkan Sertu Agus yang berhutang 300 juta untuk segera membayar. Profil Sertu Agus sendiri memang kini sedang menjalani pendidikan di Bogor. Dirinya masuk jalur TNI lewat tinju. Selesai main tinju, dirinya kini fokus di TNI. Sertu Agus sendiri memang sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Sejak dinas, rumah tangganya sering ribut. Bahkan Sertu Agus pun kerap melakukan KDRT kepada istrinya. Saat Sertu Agus menjalani pendidikan, ada polisi yang datang mengamankan Sertu Agus karena ternyata Sertu Agus adalah otak penganiayaan nyawa dari Ahmad Nurholis. Semua ini terungkap karena kepolisian menangkap 3 orang yang menghabisi dan mengaku disuruh oleh Sertu Agus membantu menghabisi bendahara KONI Ahmad Nurholis dengan bayaran 12 juta. Akhirnya Sertu Agus pun mengakui kalau dirinya adalah otak dalang dari semua ini. Motifnya, Sertu Agus kesal karena selalu ditagih hutang, padahal menurut Sertu Agus itu adalah bukan uangnya melainkan uang KONI. Mencari cara agar dirinya tak harus membayar, akhirnya Sertu Agus pun menawarkan uang palsu kepada korban yang memang kebingungan mencari uang 600 juta. Korban yang mau akhirnya menemui 3 orang suruhan Sertu Agus. Tanpa Ahmad tahu kalau mereka bukan 3 orang yang mau membantu memberi uang palsu, melainkan orang yang mau menghabisi dirinya. Dengan alat karung goni, tali dan juga saja mereka di Bogor menghabisi setelah menjemput korban. Akhirnya Sertu Agus, 3 orang itu dan juga Ahmad berlima mereka jalan di tol Cibubur, Jonggol hingga sempat akhirnya mampir di warung mie melanjutkan perjalanan. Hingga saat di perjalanan ke tempat uang palsu itu,
Ahmad Nurholis harus ditutup matanya agar tak tahu jalan. Percaya kepada sang teman, akhirnya dirinya pun mau ditutup mata dan juga diikat tangan. Namun setelah dalam perjalanan, saat dirinya lengah, ternyata Sertu Agus langsung mendekap dan memiting leher dari Ahmad Nurholis. Tak bisa melawan dengan banyaknya pria di sana, akhirnya Ahmad Nurholis pun mengembuskan napas terakhirnya di jalanan. Dalam perjalanan itu akhirnya mereka melewati Bogor, ada jembatan, dan tak ragu langsung membuang tubuh Ahmad Nurholis di atas jembatan. Mereka nampaknya memang sengaja menyetir kemana-mana agar tak dicurigai, hingga akhirnya Sertu Agus pun mengambil uang beberapa juta dari ATM Ahmad Nurholis di daerah Cirebon agar susah terlacak. Kini keempat korban dijatuhi hukuman, 3 orang dihukum seumur hidup dan Sertu Agus dihukum hukuman mati, bahkan dirinya dipecat dari kedinasan. Tak ada yang menyangka Ahmad Nurholis pergi gara-gara hutang karena juga kebingungan dirinya memakai uang koni dan tak tahu cara membayarnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini, ditunggu bahasan kasus selanjutnya.